Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Al-Fajar Diki Abdullah, NIM 251. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 6 dalam matkul manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bu Larasati Widyoning Tias. Baik, dari bab yang pertama atau dari materi yang pertama yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dari dilakukan perencanaan SDM adalah untuk menyediakan keberlanjutan pengelolaan keseluruhan proses bisnis yang efisien dan mengoptimumkan penggunaan SDM itu sendiri. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri, maupun yang berasal dari lingkungan perusahaan atau organisasi eksternal itu. Selanjutnya, pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan suatu kemajuan sebuah perusahaan. Perusahaan mempunyai kesempatan yang baik untuk bertahan dan maju jika mempunyai karyawan yang tepat, sehingga membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk mencari, memilih, dan melatih calon atau karyawan. Dengan perencanaan SDM yang jelas akan berimbas pada perencanaan pengembangan manusia yang jelas. Perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. Pendekatan karakteristik pekerjaan menyebutkan bahwa pekerjaan seharusnya didiagnosis dan ditingkatkan sejalan dengan 5 dimensi ini. Yang pertama yaitu ragam keahlian atau jumlah pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, identitas tugas atau yang disebut juga dengan sejauh mana pekerjaan dapat menyelesaikan suatu bagian dari keseluruhan pekerjaan atau menyelesaikan suatu bagian yang dapat diidentifikasikan dari seluruh pekerjaan. Yang ketiga, ada signifikansi tugas, yang berarti pentingnya tugas yang dipersepsikan. Yang keempat, ada otonomi, tingkat pengendalian yang dimiliki pekerja mengenai bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Yang kelima, ada umpan balik atau feedback, yang berarti sejauh mana pekerja mengetahui seberapa baik pekerjaan telah dilaksanakan. Tujuan dari dilakukannya analisis pekerjaan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sedangkan manfaat analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis penyusunan pegawai desain organisasi. Yang kedua, telah dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan jalur karir. Yang keempat, kriteria evaluasi pekerjaan. Dan fungsi analisis pekerjaan ini merupakan suatu proses untuk menentukan isi pekerjaan pada suatu organisasi sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Adapun jenis-jenis analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional yang berfokus pada tugas. Yang kedua, analisis pekerjaan yang berfokus pada pekerja. Cuma itu ya. Selanjutnya, sedangkan prinsip-prinsip utama dalam membuat analisis pekerjaan menurut Berry tahun 1995 adalah: yang pertama, analisis. Yang kedua, objeknya adalah pekerjaan. Yang ketiga, tidak dinilai. Yang keempat, pekerjaan saat ini dan metode. Yang keempat, pekerjaan saat ini. Dan metode analisa pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode elemen pekerjaan. Yang kedua, sistem analisis pekerjaan placement. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, kuesioner analisis posisi. Teknik-teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan yang dapat digunakan meliputi teknik-teknik pengumpulan informasi
Analisis pekerjaan yang dapat digunakan meliputi yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat catatan harian karyawan. Selanjutnya analisis tenaga kerja adalah analisis mengenai apakah ada tenaga kerja yang kurang dalam kesiapan melakukan tugas-tugas, kurang di dalam kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, atau kuesioner. Selanjutnya adalah materi yang kelompok 3 atau materi yang ketiga, yaitu tentang desain pekerjaan. Oke. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Sangat penting untuk melakukan desain pekerjaan karena orang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, fungsi, hubungan, kompensasi, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan pada setiap pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat spesialisasi dan dimensi psikologis pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat 4 desain pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simplifikasi pekerjaan, yang kedua rotasi pekerjaan, yang ketiga pemekaran pekerjaan, 4 pemerkayaan pekerjaan, yang kelima perluasan kerja, yang keenam pengayaan kerja, yang ketujuh kelompok kerja. Jadi tadi ada 7 ya, maaf, salah ngomong. Jadi tadi ada 7 desain pekerjaan. Selanjutnya klasifikasi pekerjaan merupakan proses kategorisasian kedudukan sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan, jenis kecakapan yang dibutuhkan, atau faktor lainnya yang berkaitan dengan kerja. Klasifikasi mempermudah analisis pekerjaan karena klasifikasi berarti uraian pekerjaan dan standar kualifikasi yang dilakukan untuk dirumuskan untuk sekumpulan posisi. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki peran yang diharapkan dapat membantu para manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Carrington, peranan Departemen Sumber Daya Manusia terdiri dari yang pertama advisory, yang kedua service role, yang ketiga control role. Selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan yang bervariasi dengan melaksanakan fungsi-fungsinya. Menurut Carrington, fungsi-fungsi sumber daya manusia terdiri dari staffing, yang pertama staffing employment, yang kedua performance evaluation, yang ketiga compensation, yang keempat training and development, yang kelima employee relation, yang keenam safety and health, yang ketujuh personal research. Baik, selanjutnya materi yang keempat adalah tentang rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses pencarian sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. Rekrutmen dimulai dari proses pencarian pelamar baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Pelamar mengajukan surat lamaran, kemudian surat lamaran diajukan ke pelamar seleksi sesuai dengan job specification yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen menghasilkan surat lamaran yang siap untuk diseleksi pada tahap berikutnya. Rekrutmen memiliki tujuan untuk memberikan rasa tertarik dari para pelamar hingga para pelamar masuk dalam kegiatan pekerjaan. Dalam hal ini terdapat kebijaksanaan rekrutmen yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan posisi atau jabatan kepada para pelamar sesuai kualifikasi mereka masing-masing. Dalam kegiatan rekrutmen juga terdapat banyak hal seperti kendala rekrutmen yang disebabkan mulai dari faktor intern atau faktor ekstern. Maka dari itu dalam proses rekrutmen haruslah memiliki sumber-sumber yang jelas. Hal ini bertujuan untuk asal pelamar dalam proses rekrutmen jelas. Selain itu, dalam proses rekrutmen juga harus menelaah terhadap teknik dan prosedur dalam setiap perusahaan. Hal ini bertujuan agar proses rekrutmen sesuai kebijakan perusahaan. Selain itu, proses rekrutmen haruslah jelas mulai dari perencanaan kebutuhan karyawan sampai proses seleksi atau penyaringan. Jadi, bila kita lihat dari penjelasan di atas, rekrutmen adalah serangkaian proses perusahaan dalam mencari kandidat bekerja dengan serangkaian teknik dan proses guna
proses guna mendapat pekerja yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya materi kelompok 5 atau materi yang kelima, yaitu tentang seleksi tenaga kerja. Seleksi pegawai adalah memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditariknya. Dan dapat ditambahkan kembali bahwa seleksi yang sangat berperan bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seleksi yang merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan tertentu. Hal ini diartikan bahwa tenaga kerja tersebut dapat memberikan prestasinya dalam perusahaan. Tahapan yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi adalah yang pertama adalah wawancara awal, yang kedua tes kerja, yang ketiga tes seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Yang keenam, wawancara dengan calon atasan. Yang keenam, tujuan tinjauan kerja nyata. Yang ketujuh, keputusan penarikan karyawan baru. Selanjutnya, kendala-kendala yang ada pada saat seleksi penerimaan pegawai baru yaitu ada 3. Yang pertama, tolak ukur. Yang kedua, penyeleksi. Yang ketiga, pelamar. Selanjutnya kita menuju materi ke kelompok 6. Kelompok 6 ini membicarakan tentang penempatan SDM atau perencanaan SDM. Penempatan SDM adalah proses kegiatan yang dilaksanakan manajer SDM dalam suatu perusahaan untuk menentukan lokasi dan posisi seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Penempatan SDM adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinu dan wewenang serta tanggung jawab yang melekat sebesar porsi dan komposisi yang diterapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko yang mungkin terjadi atas tugas dan pekerjaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan SDM yang pertama yaitu latar belakang pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga kesehatan fisik, yang ketiga kesehatan fisik dan mental, yang keempat status perkawinan, yang kelima jenis kelamin atau faktor jenis kelamin, yang keenam minat dan hobi. Selanjutnya manfaat pengaruh program. Selanjutnya program orientasi bisa dilakukan dalam bentuk pengenalan ringkas dan informasi dan informal sampai kepada kursus-kursus panjang dan formal. Perusahaan dapat juga menyiapkan buku pegangan bagi pegawai atau media sejenis, baik dalam bentuk cetak atau yang berbasis internet. Buku pegangan ini dapat memuat informasi tentang jam kerja, penilaian kerja, sistem penggajian, cuti, dan lain-lain. Dalam kondisi tertentu, informasi dalam buku pegangan bisa bersifat mengikat secara hukum. Oleh sebab itu, organisasi perlu secara jelas menyatakan dalam buku tentang syarat dan ketentuan yang mengikat atau yang tidak mengikat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan dan tingkah laku, saya mohon maaf. Saya Al-Fajar Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.